Para saudara yang terkasih dalam Kristus, kita memasuki latihan ke-6 doa batin kita. Pengalaman mengajarkan kita bahwa gangguan yang paling umum di dalam doa batin adalah gangguan pikiran. Suatu saat, seorang wartawan bertanya kepada Mahatma Gandhi, tokoh politik tetapi juga tokoh rohani bangsa India. Gangguan apa yang paling berat dihadapi orang di dalam doa? Mahatma Gandhi menjawab, gangguan pikiran. Santa Teresa Avila, pujangga gereja hidup doa itu, dia mengumpamakan pikiran itu seperti sebuah perahu. Di dalamnya ada beberapa pelaut. Para pelaut yang ada di dalam perahu itu kemudian mengikat kapten perahu, kapten kapal, dan kemudian mereka bergantian mengendarai perahu itu. Akibatnya perahu itu hanya berputar, berkeliling, tidak kemana-mana. Sampai pada suatu saat perahu itu menabrak batu karang. Bagi Teresa Avila, begitulah pikiran manusia bergerak kemana-mana. Sri Ramakrishna itu guru Hindu dan tokoh bijaksana dari bangsa India modern mengatakan pikiran itu bagaikan sebuah pohon yang besar dan rindang, dan kera-kera berada di atas pohon itu melompat dari satu dahan ke dahan lainnya, tidak ada henti-hentinya, selalu bergerak. Jadi pikiran itu sangat aktif, dia selalu bergerak, dan oleh karena itu dia menjadi gangguan yang paling berat bahkan di dalam doa batin. Pertanyaan kita sekarang, para saudara yang terkasih, bagaimana kita menyikapi gangguan pikiran ini di dalam doa batin kita? Setidak-tidaknya ada dua sikap yang bisa kita ambil dalam menghadapi gangguan ini. Pertama sekali, kita melihat gangguan pikiran ini sebagai kondisi yang lumrah, kondisi yang sudah menyatu dengan kodrat manusiawi kita. Itu kata Teresa dari Avila, bahwa pikiran itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Itu melekat dalam diri kita, seperti kita memiliki keinginan untuk makan, keinginan untuk tidur. Ini kondisi manusiawi kita. Jadi pikiran itu yang selalu bergerak dan mengelantur, ini adalah kondisi manusiawi kita yang menyatu dengan kodrat kita. Kita tidak pernah bisa menolaknya selain menerimanya. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa pikiran itu yang selalu mengembara kemana-mana, ini bisa membuat kita selalu sadar bahwa kita sedang dalam perjalanan. Perjalanan hidup batin, perjalanan menuju Allah itu. Kita bisa bayangkan para saudara, andai kata kita melakukan sebuah perjalanan
dan jalan itu tidak bagus, tidak beraspal, penuh bebatuan, maka berjalan di atas jalan yang tidak bagus itu membuat kita selalu sadar, selalu beri perhatian, sehingga kalau seandainya kita lalai, kita bisa terancam terpelosok, kita bisa masuk jurang dan sebagainya. Jalan yang buruk membuat kita selalu sadar, kita bergerak tapi dengan kesadaran penuh. Jadi gangguan pikiran ini memang membantu kita juga untuk selalu sadar. Para saudara yang saya kasihi dalam Kristus, sebenarnya gangguan pikiran itu bukan melulu sesuatu yang buruk atau jelek. Ada segi baik juga dari gangguan itu. Orang-orang yang paham tentang hidup rohani dan hidup doa, mereka mengatakan, andai kata dalam doa batin, ada 50 kali selama doa batin ini, pikiran mengelantur. Kita keluar dari praktek mengucapkan kata doa kita. 50 kali kita keluar dari fokus, dan 50 kali kita kembali kepada kata itu dan mulai mengucapkannya lagi, itu berarti kita mau bilang kepada Tuhan, Tuhan, lihat 50 kali saya berusaha untuk selalu kembali kepadamu. Walaupun saya selalu keluar dari fokus, keluar dari perhatian kepadamu, tetapi saya selalu kembali. Bagi Tuhan itu tidak penting apakah kita mengelantur atau tidak dalam doa. Tetapi yang paling penting bagi Dia ialah kalau kita mengelantur, kita kembali fokus kepada kata doa. Bagi Dia tidak penting apakah kita jatuh atau tidak pernah jatuh. Bagi Dia yang paling penting ialah kalau kita jatuh, kita bangun. Kurang lebih begitulah kita menyikapi gangguan di dalam doa batin kita. Ada dua tokoh yang saya ingin sebut sebagai guru rohani yang mengajarkan kita bagaimana kita mengatasi gangguan pikiran. Saya ingin sebut yang pertama adalah Yohanes Cassianus. Dia mengajarkan kepada kita untuk kalau setiap kali kita keluar dari fokus, digoda oleh pikiran mengelantur itu, dia mengatakan tidak usah kita melawan, tidak usah kita memberontak, kita kembali ke kata doa kita. Kembali selalu kepada kata itu adalah teknik, itu adalah cara kita untuk mengatasi gangguan itu. Itulah yang kemudian diteruskan oleh John Main, seorang rahib Benediktin yang mengajarkan kembali doa para bapa padang gurun abad keempat itu. Dan yang kedua, saya ingin sebut juga Yohanes Climacus, seorang pemimpin biara Saint Catherine di kaki Gunung Sinai pada abad ke-6. Dia memberikan satu teknik yang sebenarnya cukup banyak dipakai pada waktu-waktu yang lalu. Bagaimana kita bisa mengatasi gangguan pikiran. Dia meminta kita untuk mencatat gangguan yang kita alami pada saat kita melakukan doa batin itu, kita mencatat, dan baru kemudian kita menganalisa jenis gangguan itu untuk kemudian menemukan penyebab dari gangguan pikiran itu. Kita mencatat umpamanya dalam doa batin kali ini, pikiran yang mengganggu saya adalah pikiran mengenai makan bakso. Tiba-tiba saya ngelantur tentang menikmati bakso. Kalau kita setelah 1 bulan kita mencatat, semua pelanturan kita itu bersumber atau berhubungan dengan soal makan, soal minum, maka kemudian oleh pembimbing rohani dia akan menyebut bahwa
penyebab dari semua gangguan Anda ini berhubungan dengan soal rakus. Kita tahu bahwa rakus ini adalah salah satu dari 7 dosa pokok. Jadi semua gangguan itu pada akhirnya dirujukan sebagai titik referensinya itu adalah ketujuh dosa pokok ini. Dari situlah semua sumber dari gangguan itu. Itu teknik yang dianjurkan oleh Yohanes Climacus, prior biara Saint Catherine di kaki Gunung Sinai pada abad ke-6. Tetapi saya lebih menganjurkan kepada kita semua Bapak dan Ibu cara yang paling sederhana yang diajarkan oleh John Main yang bersumber dari Yohanes Cassianus pada abad keempat. Kalau seandainya Anda sadar, Anda mengelantur, kembalilah ke kata itu. Baiklah para saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam keheningan doa batin kita. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa doa batin ini sangat sederhana. Silakan Anda duduk dengan tenang setenang mungkin. Duduklah dengan punggung tegak setegak mungkin. Tutuplah mata Anda perlahan-lahan dengan lembut. Di dalam keheningan batinmu, ucapkan kata doamu, Yesus, atau Maranatha, atau ya Tuhanku dan Allahku. Ucapkan dengan tenang, setenang mungkin. Ucapkan dari awal doa batin hingga akhir doa batin kita.
Allah kerinduan hati kami, Engkau berdiam di dalam batin terdalam kami. Di dalam keheningan batin kami, Engkau menemani kami, mendampingi semua kegiatan dan kehidupan harian kami. Kami mohon, semoga kami selalu dibantu oleh kehadiran suci-Mu di dalam batin terdalam kami, sehingga hidup kami selalu menjadi kehidupan di hadirat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.